yang terjun dari lantai 12 atau lantai 20? 13 ya? Nah, itu asli kalau menurut saya itu karena memang kalau saya melihatnya ya, tekanan yang dihadapi para pemuda kita ini kan semakin tinggi ya, dengan persaingan tidak hanya di kita saja, tapi persaingan global dan sebagainya, tuntutan-tuntutan itu mempengaruhi kesehatan jiwa dari anak-anak muda kita. Kadang-kadang orang tua juga memberikan beban dengan target-target yang seringkali tanpa disadari menambah tekanan kepada anak-anak muda kita. Nah ini yang belum lagi kemudian gaya hidup. Ya, gaya hidup ini juga mempengaruhi ya. Jadi melihat temannya seperti itu saya tidak. Ini kan artinya juga ada pengaruh ya dari sisi psikologisnya juga. Jadi ini memang sangat kompleks ya pada saat kita bicara, tidak hanya dari si anaknya sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki mengatakan tidak atau dan sebagainya, tapi juga di lingkungan mereka yang terdekat seperti keluarga, kemudian teman-teman, masyarakat itu juga memberikan pengaruh atau tekanan-tekanan. Jadi memang ini isu yang mengemuka sehingga ke depan di dalam indeks pembangunan pemuda kita pun juga kita sekarang sudah akan memasukkan terkait dengan isu kesehatan jiwa, mulai masuk di dalam pengukurannya. Misalnya mulai dulu dari pengukurannya. Jadi di dalam RPJMN 2025-2029 isu-isu terkait dengan kesehatan jiwa mental ini mulai kita perhatikan di dalam pengukuran indeks pembangunan pemuda. Kalau tadi kan tidak terlihat ya, kesehatan masih kesehatan yang merokok, terus ada keluhan kesehatan dan sebagainya. Jadi masih yang sifatnya fisik ya kita lihatnya. Nah, ini ke depan kita akan masuk ke sana. Nah, terus kemudian bagaimana kita dan bagaimana terus kemudian peran keluarga. Yang kita lakukan tentunya adalah menyiapkan kanal-kanal ataupun layanan-layanan di mana pemuda ataupun anak ya, kita bicara anak atau pemuda atau perempuan bisa menyampaikan kalau mau melaporkan atau menyampaikan keluh kesahnya itu ada. Kalau di KPPPA ya saya katakan punya Sapa 129 itu adalah saluran-saluran yang dibuka untuk mereka bisa menyampaikan. Intinya adalah speak up. Intinya harus bicara. Jadi pemuda itu jangan kalau ada masalah dipendam sendiri. Artinya bicara dengan teman sebaya itu bisa dilakukan. Jadi kami juga sekarang menguatkan semacam kayak peer counselor. Jadi teman-teman muda yang dilatih, ini teman-teman di Kementerian Kesehatan juga saya tahu juga mereka punya tuh anak-anak muda yang dilatih ya benar ya, Bunia ini yang temannya kesehatan dulu dari Deputi Kesehatan. Yang dilatih untuk kemudian bisa menjadi semacam peer counselor ya, untuk bisa kemudian menjadi tempat curhatnya mereka gitu. Nah ini yang menurut kami ini yang perlu diperkuat. Anak harus mau menyampaikan, jangan dipendam. Itu yang paling penting. Yang kedua, disiapkan saluran-salurannya tadi, layanan-layanan tadi untuk bisa menampung kalau anak-anak mau curhat, anak-anak mau menyampaikan ini keluh kesahnya. Dan kita juga melatih kalau di tingkat sekolah guru-guru BK. Di guru-guru BK juga kita latih, kita perkuat ya untuk bisa menampung ya tadi ya, menampung keluh kesah dari anak-anak. Jadi ini yang kemudian kita perkuat. Memang tidak bisa kerja sendiri pemerintah. Kita perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga non pemerintah, apakah NGO atau BCS, ada komunitas-komunitas yang juga bisa menjadi wadah bagi teman-teman itu untuk kalau misalnya mau menyampaikan pandangan-pandangan atau unek-uneknya atau keluh kesahnya. Yang penting adalah kalau saya melihatnya di sini, kepekaan dari masyarakat itu yang paling penting. Karena anak-anak ini ada di masyarakat. Kepekaan dari keluarga. Kalau anaknya sudah diem, gak mau ngomong, itu kan harusnya dari keluarga. Makanya peran penting keluarga ini menjadi sangat krusial sekali pada saat kita bicara kesehatan mental anak. Karena anak ada dalam keluarga. Anak paling dekat kan di situ. Jadi kepekaan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya terhadap situasi anggota keluarga itu harusnya ditingkatkan. Memang sayangnya dengan kesibukan ya, ini masalahnya ya. Jadi ini yang kita selalu mengedukasi ya, jadi kepada siapapun masyarakat, kepada keluarga, jangan abai, jangan lalai. Saya selalu mengatakan begini,
Kalau sudah terjadi kasus baru misalnya tetangganya ngomong, oh iya sih saya lihat anaknya memang pendiam, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah ini. Oh iya sih karena keluarganya sering berantem sih. Karena tidak ada kepekaan dalam masyarakat atau komunitas untuk kemudian menyampaikan, melaporkan, padahal kita sudah punya layanan untuk pelaporan dan menyampaikan itu. Kita punya UPTD sampai kabupaten, kota yang bisa juga sebagai layanan kita untuk bisa menampung hal tersebut. Kita punya Puspaga sebagai contohnya ya untuk melakukan itu. Kita punya LK3 dari Kemsos. Kita punya layanan tuh banyak sekali. Tinggal bagaimana kemudian ini disosialisasikan sampai ke masyarakat dan masyarakat mau mau mengakses. Ini yang paling penting, artinya ada kesadaran. Maka saya selalu mengatakan perlu sosialisasi yang masif untuk bisa menggerakkan atau memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini ada layanan-layanan yang bisa diakses. Demikian juga untuk anak-anak muda kita gitu. Jadi ini yang harusnya disampaikan. Kalau ada isu masalah speak up dong, gitu ya. Kalau nggak mau sama siapapun, orang dewasa, ayo dong kita punya nih teman-teman sebaya yang bisa diajak bicara dan sebagainya. Jadi kembali lagi kalau ditanya peran pentingnya keluarga dalam isu kesehatan jiwa pemuda luar biasa pentingnya. Karena disitulah pemuda berada, disitulah pemuda itu tinggal. Jadi artinya pengasuhan dalam keluarga itu menjadi satu hal yang penting. Pengasuhan yang positif itu menjadi satu hal yang penting. Kalau berbicara disiplin tentu tidak perlu dengan disiplin yang sifatnya kekerasan dan sebagainya. Ada disiplin positif yang bisa kemudian memberikan tanggung jawab juga kepada anak-anak dan para pemuda kita untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Itu yang sebenarnya menurut kami bisa kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan tantangan yang pelaporan ya, supaya mudah. Bagaimana caranya? Caranya yang paling kita adalah melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, Mbak. Bahwa kita punya nih kanal-kanal yang bisa digunakan, saluran-saluran yang bisa digunakan. Maka nggak pernah kita bosan-bosan tuh kita menyampaikan kalau ada kasus kekerasan, kalau ada kasus-kasus lain, silakan laporkan, layanannya ini. Di mana-mana. Saya lihat paling banyak tuh saya lihat tuh yang di MRT dan segala macamnya tuh di pabrik tuh banyak sekali. Jadi ini yang kita lakukan. Kami juga sosialisasi melalui media-media. Mohon nanti teman-teman media juga menyampaikan ya, mensosialisasikan bahwa sebenarnya banyak kanal-kanal layanan yang memang disiapkan. Nanti di sini Pak Asep bisa menyampaikan seperti apa kanal-kanalnya dan sebagainya. Tapi ini adalah yang bisa kita lakukan. Memang kalau kemudian kita bertanya bagaimana daerah-daerah yang pelosok dan sebagainya, mungkin itu menjadi pertanyaan.